berlatar di sebuah pasar tekstil di kota Delhi, di mana perhatian seorang jurnalis bernama Nalini terfokus pada kain sari berbahan katun yang menurutnya sangat bagus. Bukan tanpa alasan, jenis kain ini memang berkualitas tinggi, bahkan sangat terkenal di kalangan bangsawan Eropa karena terbuat dari kapas langka yang ternyata merupakan hasil budidaya para petani kapas asli India. అక్కడ ప్రకృతి కరుణించిన ప్రభుత్వం పట్టించుకోదు. Seseorang yang dulu sempat mengenalkan kapas jenis ini ke luar negeri, justru keberadaannya tidak diketahui hingga sekarang. Bahkan otoritas pemerintah India sendiri seakan-akan melarang para petani kapas untuk membudidayakannya. Maka dari itu, Nalini melakukan sebuah investigasi mandiri dan mengangkatnya ke dalam koran. Namun ujungnya, Nalini malah mendapat teguran dari sang atasan. ఈ రోజుల్లో ఎవడు చూస్తాడయ్యా ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ ఓల్డ్ కాటన్ డే అన్నావు కదా Tak hanya sampai di situ, pihak CBI sampai turun tangan untuk menggeledah kantor redaksi koran tersebut dengan fakta bahwa kasus ini dianggap sensitif dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan negara. Maka selain koran edisi dilarang terbit, kepala redaksi pun akhirnya memecat Nalini secara tidak hormat. all because of your damn article Anju. Curiga ada rahasia besar yang sedang ditutupi, Nalini diam-diam tetap melanjutkan investigasinya dengan mendatangi pabrik tenun di area perkebunan kapas yang dimaksud. Namun fakta yang didapatkan di lokasi hanya ada sebuah patung seorang tokoh masyarakat yang sengaja diabadikan oleh warga di tengah puing-puing bekas kehancuran pabrik tersebut. నిద్ర లేచాడు Demi mendapatkan informasi akurat perihal apa yang sebenarnya terjadi, Nalini lantas menemui seorang inspektur dari kepolisian setempat. Namun karena betapa sensitif dan berbahayanya mengungkap rahasia tentang pabrik kapas ini, seorang anggota dewan yang pada masanya dulu sempat ikut terlibat pun nampak sangat ketakutan dan memaksa Nalini untuk segera angkat kaki dari hadapannya. Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai narasumber, berikut dari ajudan dewan yang bernama Vikas, ini orangnya, Nalini pun menyimpan adanya sebuah kisah tersembunyi di masa lalu. Konon, hiduplah sebuah suku pedesaan di Bukit Talakona yang bermata pencarian sebagai petani kapas, di mana seorang tokoh bernama Sadev dan sahabat setianya yang bernama Jai mendirikan pabrik tenun sekaligus menjadi rumah pribadi bagi keduanya. Meski tinggal di daerah terpencil, mereka hidup sejahtera dengan pekerjaan yang ada, perlindungan keamanan terjamin, dan tentunya jauh dari suara bising dunia politik. Sekalinya ada rombongan politisi yang coba-coba berkampanye memohon dukungan dari sana, jangan lupa Sadev juga merupakan seorang yang ahli dalam memegang senjata dan tidak segan-segan untuk mengusir mereka. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang pengusaha tambang bernama Rajesh menemui si dewan itu sendiri, menjelaskan bahwa ternyata Bukit Talakona juga memiliki kandungan bauksit atau biji utama aluminium yang sangat melimpah. Dengan ambisi untuk mengeksploitasi aset alam yang sudah berharga tersebut, Rajesh berani membayar si dewan sebanyak 300 crore untuk mengusir semua penduduknya. సమాధుల మీద శంకుస్థాపన చేసి అలసిపోయాను Dirasa sudah cukup mendapatkan titik terang, Nalini bergegas pergi menaiki sebuah bus. Tanpa sadar, ada seorang informan Biro Intelijen Pemerintah bernama Pramod yang kemudian membawanya ke sebuah tempat rahasia. Faktanya, Sadev bukanlah petani sembarangan, melainkan seorang pembunuh bayaran kejam paling dicari di dunia yang berjuluk sebagai Sang Elang. అది నేషనల్ ట్రెజర్ అయ్యేది కానీ నేషనల్ సీక్రెట్ అయ్యేది కాదు. నువ్వు ఎంక్వైరీ చేస్తున్న వ్యక్తి Dan mari saya bawa Anda mundur ke 10 tahun lalu di markas Biro Intelijen, di mana sang komandan yang bernama Gayatri sempat menugaskan Pramod untuk pergi ke Eropa. Menurut bukti selongsong peluru khusus sniper yang hanya Sadevlah pengguna satu-satunya, menunjukkan bahwa memang saat itu Sadev sedang berada di sana. ఈ రకంగా షూట్ చేయగలిగేది Intinya, selama bertahun-tahun, Sadev menjelma sebagai hantu penguasa dunia bawah tanah Eropa, maka tak heran jika keberadaannya pun sangat dicari termasuk oleh gembong kartel senjata ilegal terbesar kala itu. Dengan biaya 10 juta euro, si gembong menginginkan nyawa Sadev yang diketahui sedang berada di dalam hutan, namun lagi dan lagi, menangkap dan menghabisi Sadev hanyalah sebuah ilusi karena pada kenyataannya ya,
persenjataan canggih yang musuh gunakan tak mampu melumpuhkan Sadep, di mana ia justru terbukti mampu menghabisi mereka dengan mudah tanpa terkecuali. Senyap namun mematikan, itulah kata yang pantas disematkan untuk skill membunuh yang Sadep miliki. Diketahui, tak seorang pun bisa bertemu langsung dengannya, kecuali dengan cara memasang iklan pada rubrik surat kabar, yakni memasang nomor titik koordinat target yang nantinya akan Sadep eksekusi. అయితే ఏంటి ఇప్పుడు వేటాడేస్తాడా? Dengan mengamati cara itulah, Pramod pun akhirnya menemukan sebuah rencana operasi pengiriman senjata ilegal dalam jumlah besar. Namun yang menarik adalah Sadep justru merampas paket senjata tersebut lalu dibawa ke dalam pabrik kapas miliknya dan aksi perampasan itu terjadi berkali-kali. Usut punya usut, paket senjata yang Sadep rampas tiada lain adalah pasokan dari kelompok milisi 1 untuk dikirimkan ke kelompok misi lainnya yang meskipun misi mereka berbeda, tapi sekarang mereka bekerja sama melawan Sadep untuk merebut kembali senjatanya. Kembali pada Rajesh yang ternyata tidak lebih dari seorang mafia pertambangan ilegal dengan ambisi merebut lokasi tambang bauksit tadi, ia memasuki kantor dengan kawalan ketat anak buahnya, tetapi rupanya Sadep telah mengetahui rencana jahat si Rajesh, sadar bahwa berurusan dengan Sadep sangatlah berbahaya serta beresiko kehilangan nyawa. Rajesh lantas menghubungi si Dewan dan membatalkan rencana penambangan bauksitnya saat itu juga. Sedangkan untuk si Dewan sendiri, ia yang bernaluri serakah layaknya para politisi konvensional pada umumnya, justru malah berencana untuk melakukan penambangan ilegal secara mandiri. కోట్లు కాదు 3000 కోట్లు మన Hingga pada suatu hari, si Dewa nekat mendatangi Sadep dengan niat akan mengakuisisi lahan pabrik kapas tersebut. Belum juga menyampaikan niatnya, Sadep yang sudah mengetahui kebusukan si Dewan pun langsung mengusirnya dan itulah sedikit keterangan yang disampaikan Pikas alias ajudan si Dewan. Sayangnya ia pun keceplosan menyebut nama Padma, yakni mantan anggota kelompok milisi tadi, bersamaan dengan rencana pengiriman paket senjata ketiga yang telah dipasang GPS di dalamnya. Padma pun ditugas menjadi mata-mata agar bisa masuk ke dalam pabrik dengan berpura-pura menjadi karyawan baru di sana. పందికి పని పడుతుంది Bertepatan dengan acara pesta panen raya, rupanya si Dewan telah menyewa para bandit guna membuntuti truk paket senjata hasil rampasan. Yang bersamaan dengan itu, Padma pun terlihat mulai menjalankan aksinya. Padahal Jay, sang supir truk, telah mengetahui kedatangan mereka semua, termasuk aksi penyamaran si Padma itu sendiri. Dan inilah yang terjadi. Straight west, 9 o'clock. Pull. Ternyata Jai merupakan seorang spotter penembak jitu handal yang karena perannya itulah akurasi setiap peluru yang Sadep tembakan pun semakin terjamin, bahkan walau tanpa melihat target sekalipun. 6 o'clock south, crosshair on time. Sementara para bandit itu jatuh berguguran, Jai lekas membawa Padma untuk diikat di sebuah gudang rahasia dari pabrik tersebut. Sejenak, betapa si Padma dibuat terperangah, sebab ternyata di gudang inilah ribuan pucuk senjata hasil rampasan disimpan. ఆ దళం మొత్తాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ జరగబోయే దాంట్లో Di saat yang sama di luar pabrik, si Dewan yang menaruh harapan besar pada kinerja para bandit sewaannya malah mendapati mereka bergelimpangan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sempat ingin pergi karena merasa soak, tiba-tiba Sadep datang menghampiri si Dewan dan mengancam akan menghabisinya juga jika memaksa kabur dari sana. Keesokan harinya, pada jarak beberapa kilo dari pabrik tersebut, kita diperlihatkan pada regu pasukan khusus yang telah dikirim oleh Gayatri untuk menindaklanjuti dugaan penyelundupan senjata ilegal, di mana Pramod diutus untuk memata-matai situasi di dalam pabrik dengan menyamar sebagai tukang wifi yang sesampainya tepat di depan gerbang, Pramod diperbolehkan masuk dengan begitu mudahnya. నువ్వేదన్నావు లోనకి వెళ్ళడం అవదో
Usut punya usut, Sadeb sudah mengetahui semua tentang Pramod sekaligus penyelidikannya yang di Eropa waktu lalu. Maksud hati ingin memberitahu regu pasukan dengan menekan tombol alat pengiriman signal bahaya. Rupanya, Sadeb sudah lebih dahulu menonaktifkan alat tersebut sehingga మీరేం ఇంకా బయటికి రాలేదు మా ఏజెంట్ కమ్యూనికేట్ చేస్తాడు. tertangkapnya Pramod sekaligus membuktikan bahwa sistem keamanan di dalam pabrik jauh-jauh lebih canggih dari sistem kemiliteran India itu sendiri. Maka tak heran jika Gayatri merasa semakin tertantang, begitupun dengan kedua kelompok milisi. Mereka sudah mulai bergerak untuk melakukan penyerangan, sehingga Sadeb dan Jai pun langsung melakukan hadangan tepat saat mereka mulai menerobos pagar batas pertahanan. Kembali ke masa sekarang di mana informasi yang kali ini dapatkan sejauh ini masih belum membuatnya puas. Ia pun mencari tahu apa sebenarnya motivasi dari Sadeb hingga memutuskan kembali ke India setelah melanglang buana di Eropa. Hingga ditemukanlah nama Racana pada dokumen sertifikat atas lahan tanah publik tersebut. Namun sayang tidak ada satupun yang bisa menjelaskan hubungan antara Racana dengan Sadeb kecuali Jay itu sendiri. నువ్వు చెప్పిన కథలో ఆవిడ భాగం కాదు దారం Diketahui Jay saat ini berada di Polandia yang setelah berhasil menemukannya, terungkaplah bahwa semua kejadian yang terjadi di pabrik kapas Dalakona adalah berawal dari sini. కానీ ఇంత దూరం వచ్చావంటే Tepat saat Jay dan Sadeb sedang mengawal sebuah transaksi senjata ilegal pada beberapa tahun lalu, ada seorang polisi Polandia bernama Pratap yang harus mereka lumpuhkan. Namun pada detik-detik eksekusi, datanglah seorang gadis imigran asal India bernama Racana yang kecantikannya berhasil mengalihkan dunia Sadeb dalam sekejap mata. మాత్రమే ఉండే అతని ప్రపంచం. Sejak saat itu, Sadeb selalu mengikuti kemanapun Racana pergi dan mengawasinya dari balik lensa teleskop sengapan hingga ketika ada sekelompok remaja yang hendak akan menjamret HP dan perhiasan milik Racana, dengan mudah Sadeb mengusir mereka lewat tembakan jarak jauhnya. Sadar jika sedang diawasi oleh sang penyelamat misterius, Racana hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan senyum manis, sehingga Sadeb pun mulai merasa jika Racana adalah tipe gadis yang menjadi idamannya. Sementara untuk Racana sendiri, ia merupakan seorang desainer busana khas India dengan bahan kapas yang diimpor langsung dari negara asalnya. Meskipun memperkenalkan busana khas daerah di dunia internasional bukanlah hal yang mudah, namun secara pribadi, Sadeb adalah sosok pendukung sekaligus pengagum misterius baginya. Singkat cerita, aktivitas Sadeb yang diam-diam selalu mengawasi Racana ini pun diketahui oleh seorang bocah panti asuhan bernama Suhana. Karena ternyata Racana juga merupakan seorang relawan di panti tersebut. Sadar jika Racana sudah sangat penasaran untuk segera bertemu dengan sang pahlawannya, Suhana yang cerdas pun mempertemukan keduanya di dalam sebuah gerbong kereta gantung. Suhana Tanpa banyak drama, akhirnya mereka resmi menjadi sepasang suami istri yang nampak sangat berbahagia dengan kehamilan anak pertamanya. Namun sayang, kebahagiaan itu pun sirna dan berujung nestapa tatkala sekelompok pria bersenjata yang tengah memburu Sadeb menghabisi nyawa Racana, termasuk Suhana yang saat itu sedang bersamanya. Dan alangkah terpukulnya mental Sadeb saat itu, apalagi setelah mengetahui bahwa para pelakunya tiada lain adalah kelompok preman yang waktu lalu mendapat pasukan senjata lewat bantuannya. ఆ విషయం అతను నాకు తెలిసిన సహదేవ్ కాదు. Di tengah keterpurukan yang terjadi, Sadeb juga menemukan sebuah rekaman video dalam ponsel milik Racana di mana isinya bahwa sang istri sangat mengagumi Sadeb dan berharap agar tetap menjadi pahlawan yang melindungi orang-orang lewat senjata. Demi mewujudkan mimpi mendiang sang istri, Sadeb pun merubah haluannya menjadi orang yang selalu menggagalkan setiap kiriman senjata ilegal agar supaya tidak jatuh di tangan yang salah. బూడిద అవ్వాలి
Dari keterangan yang Jai sampaikan itulah, Nalini pun akhirnya bisa memahami apa yang menjadi motif di balik aksi yang mereka lakukan selama ini. Itulah kenapa Sadep sampai rela berjuang mati-matian agar tidak ada siapapun orang yang berani mengambil alih senjata hasil rampasan dari dalam pabriknya. ఇంత సెన్సిటివ్ లవ్ స్టోరీ ఉందని అనుకోలేదు. Kembali ke pertempuran, di mana Gayatri yang sempat merasa terketeran duluan saat menyaksikan perlawanan Sadep tadi, mencoba menyiasatinya dengan merencanakan sebuah penyerangan di malam hari, meski pada kenyataannya serangan tersebut tak kunjung membuat Sadep keluar untuk menyerahkan diri. Akhirnya regu sniper diterjunkan bersamaan dengan ledakan bom asap yang berjatuhan persis di depan ruang tembak Sadep, hingga akhirnya mereka pun mendapat sedikit celah untuk menemukan posisi keberadaan Sadep dan ya, jatuhnya Sadep seketika membuat Gayatri tersenyum puas, apalagi setelah anak buahnya berhasil merobohkan gerbang pabrik, yang mana ternyata momen ini sudah ditunggu-tunggu oleh sisa kelompok pemberontak untuk menyabotase gudang senjata. Padahal di sisi lain, Sadep telah mempersiapkan aksi perlawanan yang jauh lebih dahsyat. Alih-alih tiba di gudang senjata yang dimaksud, mereka justru mendapat hadangan yang sangat brutal, hingga tak sedikit pun diberi kesempatan untuk melawan. Melihat kenyataan di lapangan, Gayatri langsung memerintahkan penyerangan susulan lewat jalur udara. Namun Sadep justru memberikan perlawanan yang sama sekali tidak terbayangkan. Bagaimana tidak, patung Dewi Srikandi yang dikira hanya hiasan semata, ternyata bisa dikendalikan laksana robot tempur yang sangat mematikan. Setelah terbukti bahwa Sadep memilih untuk mempertahankan pabriknya, seorang petinggi militer yang merasa telah dipermalukan pun menginstruksikan peluncuran rudal. Menurutnya, Sadep adalah seorang penjahat besar yang memang layak untuk dihancurkan. Sedangkan untuk Sadep sendiri, ia mulai menjelaskan yang sebenarnya kepada Pramod dan Padma bahwa perampasan senjata ilegal yang selama ini ia dan Jai lakukan adalah semata-mata demi mencegah pertumpahan darah akibat penggunaan senjata oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. కాలిపుల్లో చనిపోయిందని కాల్ రాకూడదు పోతే రెండు సవాలు తయారవుతాయి ఒకటి కాలిపోతుంది. Di saat yang sama di luar pabrik, sejenak kita akan diperlihatkan pada Pratap alias si polisi Polandia dengan fakta bahwa ternyata Pratap adalah ayah dari Suhana. Ia pun sempat dijebloskan ke penjara setelah menembak mati para preman yang telah menghabisi nyawa putrinya tersebut. Dan kini Pratap datang untuk menuntut balas kepada Sadep yang dianggap sebagai penyebab dari semuanya. Setelah terjadi perkelahian yang di mana Sadep masih terlalu kuat untuk dikalahkan, ia justru memilih memaafkan semua tawanannya dan meminta mereka segera pergi, bukan karena rudal yang sedang Gayatri CS kirimkan, melainkan karena Sadep memang sudah punya rencana sendiri untuk menghancur leburkan pabriknya dan pertanyaannya, apakah Sadep tewas dalam ledakan tersebut? Demi mendapatkan jawabannya, Nalini pergi ke Polandia untuk bertemu langsung dengan Pratap, di mana ia yang kurang yakin dengan kematian Sadep pun lantas melakukan penelusuran hingga diperoleh kabar bahwa selongsong peluru favorit Sadep ditemukan di Denmark, tepat setelah terjadi penumpasan geng penyelundup senjata ilegal di sana.
Sejak saat itu, bahkan pihak intelijen pun mengambil kesimpulan bahwa Sadep adalah algojo terakhir dalam menumpas peredaran senjata ilegal. Di tangan sang elang inilah definisi senjata yang semula digunakan untuk merenggut nyawa berubah menjadi alat untuk mengarahkan manusia ke jalan yang semestinya. భూమి మీద లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి విపత్తులు అవసరం. Lantas siapakah gadis kecil yang bersama Pratap sedangkan diketahui Suhana sudah meninggal tertembak? Di sini kita pun diberitahukan bahwa bocil itu tiada lain adalah putri Sadep sendiri yang berhasil diselamatkan dari kandungan racana ibunya lalu dengan rela hati diserahkan kepada Pratap untuk mengobati rasa kehilangan atas kematian Suhana. తన కూతుర్ని త్యాగం చేద్దామనుకున్నప్పుడు తన ఆలోచన ముందు Merasa terkesan dengan dedikasi yang Sadep lakukan, Nalini berharap bisa bertemu langsung dengannya. Meski Pratap sendiri mengaku tidak bisa mewujudkan harapan Nalini tersebut, namun satu hal yang dapat Pratap pastikan adalah Sadep pasti sedang mengawasi keberadaan mereka dan ternyata... Terakhir kita akan diperlihatkan pada para petani kapas yang tengah melakukan penghormatan atas jasa Sadep. Begitu pula dengan Nalini yang demi mengabadikan kisah inspiratif dari Sadep, ia pun menyusun semua informasi tadi menjadi karya tulis, yakni sebuah novel berjudul Sang Elang. Tamat